الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفائدهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Melanjutkan yang kemarin, pembahasan tentang modal atau ilmu yang harus dimiliki untuk memulai masuk ke dalam dunia tasawuf, ke dalam dunia bagaimana kita mau menata hati kita, yaitu ilmu yang harus kita miliki sebagai dasar adalah ilmu tauhid atau ilmu akal atau ilmu tentang memahami hakikatnya segala sesuatu. Kemudian setelah kita paham tentang dasar-dasar itu semua, maka kita akan masuk dalam pembahasan kitab hikam. Kitab hikam ini kitab yang banyak disarahi oleh ulama-ulama. Di dalamnya berisi hikmah-hikmah yang ulama berbeda-beda dengan jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 264, ada yang mengatakan jumlahnya 275 hikmah. 275 hikmah. Ini kalau kita bukanya setiap minggu, setiap 1 minggu sekali kita buka 1 hikmah, berarti ini butuh 4 tahun untuk khatam maksudnya. Kalau bukanya tiap Ramadan doang, wah ini butuh 10 tahun buat khatam. Nah, di antara yang mau kita pakai ini kitab sarah yang disarai oleh Kiai Soleh bin Umar Darat Semarang. Jadi terkenal dengan Kiai Soleh Darat. Jadi di daerah Semarang ada namanya daerah Darat. Beliau tinggal di sana, jadi ulama di sana. Yang diriwayatkan beliau menjadi gurunya ibu kita Kartini. Hidup pada zaman itu, yang kemudian keluarga dari keluarga pembesar keraton banyak yang kemudian belajar dengan Kiai Soleh. Di antaranya Kartini itu belajar kepada beliau.
Ini yang mau kita baca insyaallah. Salah satu pensarahnya adalah Kiai Soleh Darat. Banyak lagi pensarah-pensarah yang lainnya yang bisa diambil dari kitab-kitab yang sudah masyhur. Tapi yang mau kita ambil ini yang paling ringkas, yaitu yang dikarang oleh Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh bin Umar Darat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi fataha li awliyaihi babu mahabbatihi wa ta'atihi wa wafaqahu li ta'atihi wa hikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah li uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi amma ba'du. Qala musanniful kitab Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah. Wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Artinya, dan sebagian daripada tanda seseorang berpegang kepada amal ibadahnya, yaitu berkurangnya pengharapan kepada rahmat Allah ketika terjadinya sebuah kesalahan. Ini arti hikmah yang pertama secara terjemahan. Maksud dari hikmah ini adalah bahwa seseorang dilarang berpegang pada amal. Kita ini seringkali mengandalkan amal kita, menganggap bahwa dengan kita melakukan amal-amal itu kita telah mendapatkan jaminan, telah mendapatkan stempel, telah mendapatkan legitimasi, telah mendapatkan pahala hingga bisa mendapat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang itu bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena amal. Semua orang masuk surganya Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat keliru apabila kita ini ingin masuk surganya Allah mengandalkan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita itu kalau dinilai itu enggak layak dapat bayaran surga. Enggak layak dapat bayaran. Mau dihitung. Orang macul dari pagi sampai sore, capek enggak? Capek enggak, Bu? Capek. Boyok? Enggak. Bayarannya berapa, Pur? 100. Dari pagi sampai sore. Lah kalau kamu sholat jengking 5 menit, paling lama 10 menit, capek mana sama macul. Jadi kalau mau dibayar kira-kira pantasnya berapa bayarannya? 30.000. Ini seharian panas, cuman bayarannya cepet 8 jam. Itu buat mahar kawin aja susah banget itu. Sekarang udah gak ada orang mau. Mahar 100.000 kurang, Pak. 100.000.
Terus mau kamu pingin ya Allah sholat saya bayarannya surga. Lah kamu ngimpi apa? Macul aja macul mendingan sholat aja. Gedean macul. Kamu pergi haji lari-lari muter-muter lempar-lempar mintanya surga, asik bener. Ini coba dipikir nih kok amal yang kecil begitu mau kamu andalkan untuk masuk, gimana sih? Jadi orang masuk surga itu nggak boleh mengandalkan amal. Amal kita ini ya sudah kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Wong kamu hamba itu kerjanya yang ngabdi sama Tuhan kamu. Kalau disuruh siap, ini iya. Itu nggak cerita, toh saya dapatnya apa? Nggak cerita nggak. Urusan nanti dapatnya apa itu urusan Tuhan kita. Bukan urusannya kita ngatur Tuhan kita. Ya Allah, saya udah begini, ya Allah, saya udah begini, ya Allah, saya udah begini, minta ini, minta ini. Ini kita diingatkan. Yang pertama, yang terpenting, karena kita ini semua harus mempunyai amal ibadah sebagai seorang hamba. Yang pertama diingatkan, jangan kamu bergantung kepada amal ibadah. Ada nggak orang yang bergantung begitu? Ada nggak? Orang yang menganggap kalau sudah sedekah masjid aman. Orang menganggap kalau sudah dia pergi haji aman, pasti surga. Karena hadisnya begitu. Orang yang pergi haji tidak ada pahala yang layak untuk dia kecuali masuk surga. Kalau sudah pergi haji, surga. Pokoknya mana ini hadisnya begini. Kemudian diandalkan. Itulah. Ini kita diingatkan jangan pegangan sama amal. Apapun amal yang kamu lakukan, sebanyak apapun jangan dipegangin. Ini ngomongnya begini sama orang yang sudah punya banyak amal. Nah, yang ngomongnya ini sama yang sudah banyak amal. Kalau ngomongnya sama yang belum punya amal, berarti nggak usah ngamal dong saya. Tambah keliru lagi. Bukan kamu nggak usah ngamal, bukan. Beramal itu pekerjaan seorang hamba. Itu beramal. Nah, adapun nilai yang akan diberikan nanti pahalanya, Pak, itu urusan Allah. Ada satu cerita riwayat ketika malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan wujudnya malaikat Jibril. Diciptakan wujudnya begitu luar biasa, udah gede, penuh kekuatan, penuh keindahan luar biasa. Kemudian malaikat Jibril ditunjukkan pada dirinya sendiri. Dia mengagumi keadaan dirinya, begitu hebatnya Allah menciptakan saya, kata malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril nanya kepada Allah, ya Allah, yang diciptakan seperti ini cuman saya apa ada yang lain? Enggak, yang saya ciptakan begitu cuman kamu Jibril. Makanya jadi pemimpin para malaikat. Diciptakan beda dengan malaikat yang lain. Sayapnya beda, kekuatannya beda, kemampuannya beda. Semua diciptakan istimewa. Karena merasa begitu punya penghargaan yang besar, maka malaikat Jibril bersyukur atas karunia Allah, dia diciptakan jadi makhluk yang paling istimewa di antara para malaikat. Saking senengnya, malaikat Jibril sholat 2 rakaat untuk syukur kepada Allah diciptakan sebagai hamba yang istimewa. Sholatnya lamanya 70 tahun. 2 rakaat 70. Selesai salam, maka Allah memuji malaikat Jibril. Jibril, belum ada orang yang sholat selama kamu, belum ada. Seluruh makhluk saya yang ibadah, nggak ada yang sholatnya 2 rakaat, lamanya kayak kamu, nggak ada. Jadi pantas malaikat Jibril itu diciptakan paling hebat, dan sholatnya pun paling hebat. Nggak ada orang punya kemampuan sholat kayak malaikat Jibril.
Tapi apa kata Allah? Tapi saya Jibril lebih seneng sholatnya hamba saya yang sholatnya itu sebentar, waktu sholat otaknya isinya dunia, tapi sholatnya karena mengerjakan perintah saya. Saya lebih senangi sholat itu daripada sholat kamu Jibril. Coba. Kenapa? Karena sholatnya malaikat Jibril nggak diperintah sama Allah. Tanda rasa syukurnya kepada Allah. Artinya Allah lebih suka sholatnya orang yang ibadah sebagai hamba. Kenapa? Karena sholatnya seorang hamba itu lebih layak mendapat upah. Diperintah sih. Sholat, dia sholat. Sholat, dia sholat. Maka orang yang sholatnya diperintah lebih layak mendapatkan upah. Dibandingkan orang yang sholat nggak karena diperintah. Jadi sehebat apapun sholatnya malaikat Jibril tidak dibanggakan oleh Allah. Tapi Allah bangga dengan sholatnya orang-orang yang ketika sholat waktunya cepat. Ente paling cepat berapa menit sholat? 10 menit. Pernah sholat 5 menit pernah? Itu lupa bacaannya kali. Baca apa sampai 5 menit. Artinya sholat itu terlalu cepat. Udah cepat otaknya. Ingatnya pasar, ingatnya utang, ingatnya game lagi seru-serunya belum menang, sholat, pokoknya musuh kelihatan semua di situ. Ini tadi berantem tadi. Itu lebih disenangi apabila kamu kerjakan karena ngerjain perintah. Artinya amal itu namanya kan. Nanti kita ini diperintah untuk beramal, tapi amalnya jangan diandalkan. Artinya diandalkan maksudnya ketika kita sudah beramal, merasa kita akan jadi orang yang memiliki karunia Allah. Saya udah disayang oleh Allah. Yang lain nggak amal, akhirnya apa? Akan kamu rendahkan. Kamu apa? Belum punya amal kayak saya. Saya lebih hebat amalnya dari kamu. Saya sudah dijamin surga oleh Allah. Saya sudah haji, kamu belum. Ini orang yang mengandalkan amalnya maka akan merendahkan yang lain yang belum punya amal. Seakan-akan dia jadi panitia surga lah gitu. Saya surga, kamu emper lah, empernya surga lah gitu. Kalau saya di dalam. Ini akan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain ketika dia merasa dirinya telah punya amal untuk diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan kepada oleh Hadratul Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Untuk siapa yang ingat ini? Untuk siapa diingatkan ini? Untuk orang-orang yang dia itu punya keseriusan untuk berjalan menuju menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajak ini kan kalau tauhid ngajak kita berpikir untuk siapa? Untuk orang yang mau kenal Allah. Diajak, ayo mikir kamu, nih dalilnya, nih buktinya. Nih. Kalau yang nggak mau kenal Allah bagaimana? Ya nggak diajak, nggak mau kenal bagaimana? Orang nggak mau pikir disuruh mikir, pusing, memang dasarnya nggak mau mikir disuruh. Tapi kalau dasarnya sudah mau mikir, pengen kenal Allah, mau cari dalil, senang dia. Oh iya, buktinya apa? Oh begini. Oh. Akan dia tanggapi dan dia akan mencerna apa yang menjadi tata cara sampai jadi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajak oleh Imam Ahmad ini siapa? Orang-orang yang setelah kenal Allah punya semangat, punya kemauan untuk menjadi kekasihnya Allah. Nah, kata ulama itu, kalau kamu kok jadi orang melarat, sudah melarat kok nggak bisa jadi wali, rugi luar biasa. Terus melarat nggak jadi wali. Kenapa? Orang yang bakat jadi wali itu orang melarat soalnya. Ini sudah melarat nggak jadi, Allah udah punya jalan jadi wali nggak jadi wali, ruginya luar biasa. Makanya kalau sudah melarat, ya sudah aja, nggak usah mikirin kaya, nggak usah mikirin gimana kerja, nggak usah.
melarat, yang dipikirin gimana tambah jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya jalannya begitu. Ada orang nggak punya kerjaan, mikirin cari kerja. Ditanya, kapan kamu kerja? Tahun Habib lah. Kalau sudah kerja. Sekarang lagi sibuk cari kerja. Mutar. Nggak ngaji. Begitu dapat kerja, mulai ada kerjaan, mapan, tanya, kamu kok nggak ngaji? Iya, Bib, ini mulai masuk, Bib. Ntar lah aku sudah mulai ada jabatan yang enak, lega-lega, saya nanti ngaji, Bib. Begitu jabatan mulai enak, kawin. Begitu kawin, tanya lagi, kamu kok ngaji? Istri saya, Bib, minta ditemenin melulu. Ini nggak ngaji lagi nih. Mulai kerja nganggur, nggak ngaji, dapat kerjaan ya nggak ngaji, kawin. Ini begini sudah. Mengajinya kapan terus? Begitu sudah nanti istrinya punya anak, ada temennya kan enak nih, udah kamu ngaji, istri sudah temennya, susah Bib, istri nggak bisa ditinggal Bib, ya Allah, ini orang, semacam-macam sudah nih, kesempatan untuk mau ngaji, mau ngurus ilmu itu akan digampangkan, akan ditinggalkan ketika memang dasarnya nggak punya hiroh, nggak punya kemauan yang tinggi untuk menuju ke arah itu. Makanya ini kita diajak betul-betul bagi orang-orang yang punya keinginan untuk bisa menjadi orang-orang yang sampai pada tingkat bisa disebut sebagai para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendaftaran menjadi kekasihnya Allah itu senantiasa dibuka. Nggak ada yang terhalang, nggak ada. Jadi jangan kamu terus dikira, saya mau orang begini, bagaimana bisa jadi walinya Allah? Jangan, siapa saja bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dibukakan jalan, maka akan punya keistimewaan dari arah itu. Maka di sini diingatkan oleh Kiai Soleh, jangan pernah sekali-kali di dalam hati kamu punya keyakinan bahwa amal ibadah kamu itu bisa memasukkan kamu ke surga. Dan jangan pernah kamu meyakini di hati kamu bahwa amal kamu itu akan bisa menyampaikan kamu bebas dari api neraka. Kenapa? Amal itu makhluk. Maka yang namanya makhluk nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu kok mau mengandalkan makhluk? Amal itu kan makhluk. Amal itu diciptakan. Maka orang yang mengandalkan amal ya keliru. Mengandalin kok makhluk. Yang diandelin yang bikin makhluk. Yang diandelin ya Allah mestinya. Yang punya surga, yang punya neraka, itu yang diandalkan. Jangan yang diandalkan itu amalnya, jangan. Makanya seringkali kita begitu. Merasa udah amal dikit, amal. Merasa udah amal dikit, sombong. Amal dikit, kayak gitu. Padahal di dalam pangkat semuanya sama, ya semuanya hambanya Allah sama. Nggak ada terus kita bisa membanggakan amal-amal kita, nggak bisa. Terus apalagi merasa kalau saya sudah beramal begini, udah wiritan, udah banyak puasa, banyak kholwat, banyak akan jadi walinya Allah. Ini anggapan-anggapan yang keliru. Maka kita disuruh diluruskan pikiran kita, jangan sampai kamu punya pikiran yang seperti ini ketika kamu ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Diceritakan di sini ada, kata Kiai Soleh, seorang pendeta yang bernama Bal'am bin Ba'uro dan Korun. Kedua-duanya ini adalah ahli ibadah. Kedua-duanya ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Korun umat Nabi Musa. Bal'am umatnya Nabi Musa. Bahkan dikatakan Bal'am ini diantara kiai-kiai atau ulama-ulamanya Bani Israel. Korun merupakan ulama Bani Israel, begitupun Bal'am. Tapi saat menghadapi ajal, keduanya mati dalam keadaan kafir. Padahal seorang ulama. Artinya apa?
Ini mau bicara seseorang yang membangun amal dohirnya begitu bagus, tapi amal batinnya nggak terbangun. Amal dohirnya kelihatan indah, pakaiannya bagus, ilmunya banyak. Amal dohirnya dilihat orang, tapi amal batinnya nggak dibangun. Hingga Korun celaka, Bal'am juga celaka. Gara-gara dia nggak membangun hatinya di dalam ibadah kepada Allah. Yang dibangun hanya dohirnya, wiridnya banyak, baca kitabnya banyak, ibadahnya banyak. Tapi hatinya nggak terbangun dengan benar, hingga dia menganggap kalau sudah punya amal, aman, nggak akan bisa celaka, nggak akan bisa masuk neraka. Tapi Allah tampakkan yang berbeda pada dia. Maka ini sebagai contoh, sebagai gambaran kepada yang lainnya. Juga yang lain kita lihat, kata Kiai Soleh, ada pula kisah Sayyidah Aisyah binti Muzahim. Sayyidah Asiyah ini binti Muzahim itu beliau adalah istrinya Fir'aun. Sayyidah Asiyah ini orang yang istimewa, orang yang afifah, abidah, orang yang bersih, orang hambanya Allah. Maka beliau dijadikan menjadi kekasihnya Allah. Padahal istrinya Fir'aun. Bayangin Fir'aun aja udah pusing ini. Nah, ini istrinya Fir'aun jadi kekasihnya Allah. Orang anggap kan, wah mana mungkin istrinya Fir'aun kok jadi orang yang selamat. Fir'aun aja celaka begitu. Tapi yang terjadi berbeda. Bahkan diceritakan Sayyidah Asiyah binti Muzahim ini nanti akan menjadi salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Artinya begini, yang namanya iman ataupun kafir, masuk surga atau masuk neraka, itu semuanya adalah karunia Allah. Ini semua adalah anugerah dari Allah dan keadilan dari Allah. Maka semata-mata itu semua bukan karena taat, bukan karena maksiatnya seseorang. Dan yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi sebab atau menjadi tanda bagi seseorang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi amal terus gunanya apa kalau saya nggak boleh ngandelin, oh amal ini jadi alamat. Yang namanya mendung, alamatnya mau hujan. Pasti nggak? Kan alamat. Jadi kalau kamu kok punya amal, ya kamu hanya tahu, oh ini mungkin mudah-mudahan jadi alamat. Jangan diandalkan pasti, jangan. Kita hanya berharap ini Allah jadikan saya punya amal, maka amal saya ini mudah-mudahan menjadi jalan saya masuk surga. Artinya Allah memberikan penilaian yang bagus, memberikan pahala yang bagus untuk amal yang diberikan kepada saya. Jadi tiap-tiap hamba itu ya diberi amal oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan amal perbuatan kamu. Berarti tiap-tiap hamba diberikan amal oleh Allah. Nah, ada amal itu yang kemudian dihargai bagus. Oh, diberikan nilai, diberikan gitu. Nah, kita nggak ngerti amal yang mana, amalnya siapa yang dinilai bagus. Sampai dikatakan di antara 40 orang itu ada satu walinya Allah. Di walinya Allah itu dihitung di antara 40 orang yang ada ini ada satu walinya Allah. Yang tahu mana? Ya nggak ada yang tahu gitu. Sehingga kita nggak bisa mengandalkan terus bahwa amal-amal saya itu pasti membawa saya masuk surga atau selamat dari neraka. Enggak. Tapi kita hanya menjadikan ini sebagai alamat. Kalau kita kok punya amal soleh, kita sholat, kita puasa, maka kita tahu ada alamat yang Allah jadikan pada saya bisa masuk surganya Allah. Maka banyak pengharapan kepada Allah. Kalau tahu ini alamat, maka hanya dijadikan sebagai bentuk apa? Mengharapkan Allah memasukkan ke dalam surga. Enggak mengandalkan amalnya. Kenapa? Karena kita sudah ngaji tauhid. Dalam tauhid kita diajarkan bahwa
Amal soleh itu adalah makhluk. Amal itu adalah ciptaan Allah. Maka amal itu jangan diandalkan untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang bisa masukin kita ke surga siapa? Yang punya surga. Amal itu nggak bisa masukin kita ke surga. Jadi kita pahami ini. Kemudian ambillah ibarat pula dari kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kisah istri Nabi Lut alaihi salam, yang keduanya mati dalam keadaan kafir. Anak Nabi Nuh matinya kafir. Siapa? Kan'an. Nabi Nuh itu punya 4 anak. Di antaranya salah satu namanya Kan'an. Kemudian Kan'an ini menjadi seorang yang membelot kepada ajaran bapaknya. Tidak setuju, tidak mengimani, tidak mengakui kalau bapaknya adalah seorang utusan Allah. Ajarannya pun ditolak, ajarannya pun ditinggalkan hingga dia jadi seorang kafir. Jadi kalau bicara, itu kan anaknya Nabi pasti selamat. Ya nggak bisa juga dipastiin. Kalau anak Nabi pasti selamat, nggak bisa. Makanya Nabi Nuh ketika doa, ya Allah, ini orang-orang kaumku ini sudah pada maksiat semua, ya Allah. Hancurkan mereka semua, ya Allah. Matikan mereka semua, ya Allah. Ini di antara doanya Nabi Nuh. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bikin kapal. Ya Allah, maka siap-siap Nuh, akan saya hancurkan semuanya ini. Kamu akan saya selamatkan beserta orang-orang yang iman. Begitu kapal jadi, semuanya naik, anaknya nggak ikut naik. Dicari anaknya masih keluyuran ke sono ke sono. Begitu dipanggil, anaknya nolak. Begitu banjir mulai datang, Nabi Nuh ngomong, ya Allah, nanti dulu, itu anak saya belum naik. Lah kamu kan sudah doa, hancurkan semuanya yang maksiat, hancurkan semuanya yang nggak iman kepada Nabi Nuh. Di anak kamu pun bukan orang yang soleh, maka dia nggak iman sama kamu, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dari doa itu jadi pelajaran apa? Kalau lihat orang yang maksiat, jangan dilaknat. Orang maksiat itu laknat. Jadi kalau pas sama anak kita terjadi, keluarga kita terjadi, ya bingung kamu, laknat juga dong berarti. Maka yang terjadi doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang maksiat, berbuat jahat apa? Ya Allah, beri hidayah, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, dia kaum yang nggak ngerti, ya Allah. Ini hikmah yang luar biasa. Artinya ada doa yang istimewa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika terjadi pada keluarganya, pada anaknya, pada sanaknya, maka ada harapan mereka agar bisa selamat walaupun tadinya berbuat maksiat, berbuat keji. Kenapa? Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, bukan dilaknat. Jadi nggak ada jaminan anaknya seorang kiai pasti jadi kiai, nggak jaminan. Yang jamin siapa? Pasti anaknya Nabi pun nggak dijamin. Bahkan sampai istrinya Nabi juga nggak dijamin, karena mereka bukan Nabi. Anak Nabi bukan. Istri Nabi bukan. Istri Nabi nggak maksum, anak Nabi juga nggak maksum, maka boleh saja celaka. Nah, apalagi kita yang bukan siapa. Maka jangan mengandalkan apapun, andalkan kita ini sebagai hambanya Allah, bahwa kita mengharapkan rahmatnya Allah, karunia Allah. Maka kalau kamu doa, kan Rabbighfirli warhamni. Ini rahmatnya Allah yang kita harapkan. Ya Allah, rahmati saya, ya Allah. Kasihi saya, ya Allah. Karena kalau sudah dirahmati oleh Allah, ya sudah beres semua. Kayak doanya Abu Nawas, ilahilas tulil firdaus ya ahla, ya Allah. Saya ini kayaknya masuk surga nggak pantas, ya Allah. Muamal saya kecil begini kok mintanya surga, kayak ketinggian, ya Allah. Wala aqwa ala naril, tapi ya neraka juga kayaknya pedes, ya Allah. Ini nggak kuat saya neraka, ya Allah. Terus gimana dong? Ya ini gimana lah. Udah atur aja, ya Allah, mudah-mudahan bisa beres lah. Itu begitu.
Artinya yang diharapkan adalah mendapat rahmatnya Allah. Kalau sudah dirahmati, nggak dimasukkan neraka, ya pilihannya pasti masuk surga. Nggak ada tempat lain, nggak ada. Adanya cuma surga sama neraka. Jadi yang diharapkan adalah karunia Allah, rahmatnya Allah. Jadi ketika kita melihat riwayat-riwayat ini, orang-orang yang terdahulu, maka orang yang berakal akan mengetahui bahwa yang harus dijadikan sandaran hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam masalah rezeki. Kita nggak bisa mengandalkan amal. Saya kalau sudah kerja pasti dapat. Nah, ini yang nggak beres begini. Kalau kerja pasti dapat, ya nggak ada orang kismin dong. Semua orang kerja semua. Tapi ya ada juga yang kerja sampai seharian, tulang dibanting-banting sampai tulangnya bonyok semua, ya nggak dapat juga. Sampai nyupang masih miskin juga beratnya. Terakhir udah pol-pol pikiran nyupang sekalian, masih miskin juga. Ini nggak usah jadikan ukuran yang kemarin kita ceritakan, jangan terikat sama hukum adat gitu loh. Artinya adat itu kita jalani, tapi jangan dijadikan pengikat hati kita. Maknanya bahwa harus jalan dari situ, enggak. Allah bisa menjadikan jalan yang bermacam-macam untuk mendatangkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Maka jangan sampai kita yang demikian. Maka jangan sekali-kali hati kamu merasa ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya kepadamu, maka tentu itu tidak akan terjadi. Maka di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan tanda-tandanya orang yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah itu adalah akan mengandalkan amal perbuatannya. Kamu sakit, pingin sembuh, maka pantasnya ngapain? Berobat. Kalau kamu mengandalkan berobat, kamu akan cari obat yang paling bagus, dokter yang paling hebat. Terus kamu andalkan, pasti sembuh. Nah, ini ngandalin amal, nggak beres. Begitu nggak sembuh apa? Kecewa, dokter sialan, obat sialan, bayar mahal, nggak sembuh-sembuh. Karena diandalkan bahwa jalannya adat memang yang namanya sakit harus berobat, tapi jangan diandalkan. Artinya yang kita andalkan ketika minum obat, Allah yang menjadikan sembuh. Jadi sebelum minum obat itu imannya harus dulu ada. Kalau sudah minum obat nggak pakai iman, oh ya rame. Ini minum obatnya pasti akan mengandalkan yang diminum. Nah, kalau orang yang mengandalkannya Allah, minum obat kok nggak sembuh, nggak pernah kecewa. Memang dari awal dia nggak menyadarkan obat itu bisa bikin sembuh. Ketika diminum ini hanya alamat. Orang minum obat alamatnya mau, pasti nggak? Enggak. Jadi ketika kamu pegang itu sebagai alamat, maka indah hidup kamu. Kamu nggak akan mengandalkan itu. Ini hanya alamat. Ibaratnya itu nyenengin hati lah. Oh, udah deket sama sembuh nih. Kok nggak sembuh gimana? Ya sudah, nggak kecewa nggak. Oh, berarti saya belum mendapatkan jatah sehat. Lah kalau belum sehat gimana? Oh ya mungkin sakitnya ini masih bisa jadi penghapus dosa. Sakitnya masih bisa jadi faedah mau meningkatkan derajatnya. Ini sakitnya diambil hikmah gitu loh. Hingga kita tidak pernah mengandalkan sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kekuatan usaha, mencari rezeki atau yang lainnya, maka semua itu nggak kita andalkan ketika kita sudah mengetahui semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ya begitu. Orang ngaji terus mengandalkan guru namanya. Kalau gurunya ini pasti pinter, ya nggak bisa. Ilmu itu nggak datang dari guru, nggak. Mau gurunya siapa saja itu ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gurunya nabi, yang mendatangkan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita harus meyakini bahwa ketika seorang itu berguru pada siapa saja, Allah bisa mendatangkan
ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana hati kita berharap kepada Allah. Ya Allah, mudahkan ilmu. Rabbi shrah li sadri, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami itu. Misalnya seseorang itu maksiat dan lupa dari mengingat Allah. Yaitu ketika hati seseorang berkata setelah melakukan maksiat, aku pasti akan masuk neraka karena dosaku. Dan Allah tidak akan mengampuni dosaku ini. Ini orang yang berpegang amal. Sebaliknya sama. Kalau tadi orang yang beramal baik mau masuk surga setelah sholat ngaku saya akan masuk surga karena amal saya. Sebaliknya orang yang ngelakuin maksiat ketika dia lupa kemudian melakukan sebuah kesalahan tertimpa pada sebuah dosa, ketika terjadi maka dia akan menyesal mengatakan saya pasti masuk neraka. Hingga akhirnya apa? Putus asa dari rahmatnya. Makanya banyak orang-orang yang jadi preman-preman, para mabuk, suruh ke masjid. Saya mau udah terlanjur beginilah. Sudah pokoknya saya mah nggak bakal diampuni dah. Dosa saya mah banyak banget, sudah nggak bisa. Ini nggak boleh, begini nggak boleh. Ini putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia mengandalkan amal. Kalau berbuat baik rasanya akan masuk surga. Kalau berbuat maksiat merasa akan masuk neraka. Kemudian tidak mengharap rahmat Allah, enggak mengharap ampunan. Oh, ini yang berat. Makanya kita kalau ketemu orang-orang preman-preman pada ayo. Ini kalau kita melihat berita, kalau ada seorang hamba yang taat meminta kepada Allah, ya Allah, atau istighfar, ya Allah ampuni hamba ya Allah, maka Allah akan memberikan jawaban, labbaik ya abdi. Ada apa hambaku? Ini mau minta apa? Kalau ada seorang yang soleh berdoa akan dijawab dengan begitu. Seorang nabi doa ya Allah akan dijawab labbaik ya abdi. Ini Allah akan menerima panggilan itu ketika seorang hambanya minta kepada Allah. Bahwa itu orang soleh. Tapi begitu ada orang ahli maksiat minta kepada Allah, ya Allah, apa jawabnya Allah? Labbaik ya abdi. 3 kali Allah jawabnya. Allah menyambut sekali kembalinya orang-orang yang pada berbuat maksiat kepada Allah. Jadi orang-orang yang pada itu dinanti untuk bisa, mereka pikirannya salah, dianggap kalau sudah maksiat pasti masuk neraka. Oh ini jahat, ini nggak boleh punya pikiran begini, nggak boleh. Karena rahmatnya Allah itu luas, lebih luas dari amal kemaksiatan kita. Nggak terukur rahmatnya Allah. Ya, kamu nggak boleh kemudian mengandalkan amal kita, mengandalkan kalau sudah maksiat pasti masuk neraka. Ini kekeliruan. Jadi jangan pernah punya pikiran kalau saya maksiat pasti masuk neraka. Banyak riwayat-riwayat yang diambil seorang ahli maksiat bekas begal jadi walinya Allah. Bekas penyanyi nightclub jadi walinya Allah. Bekas pembunuh jadi walinya Allah. Perampok jadi walinya Allah. Banyak ceritanya. Jadi nggak harus, kalau menjadi walinya Allah dasarnya harus dari kecil udah hafal Quran, hidupnya alim, ibadah sampai, nggak begitu. Allah bisa menjadikan siapa saja jadi kekasihnya. Ketika seseorang sudah mau diambil, sudah mau diingatkan oleh Allah jadi walinya Allah, sudah indah sekali hidupnya, sudah nggak ada lagi yang akan ditakuti. Allah buka hatinya, Allah buka pintu hidayah, Allah buka. Kayaknya kalau sudah ada orang preman masuk ke masjid, seringkali kita yang melemahkan. Begitu masuk ke masjid, tumben lo ke masjid, ngimpi apa nih? Ngimpi apa? Memang ini hidayah, lu jangan digituin. Akhirnya malu saya ke masjid begitu. Ya iyalah, orang udah sekali-kalinya ke masjid digituin lagi. Akhirnya nggak ke masjid lagi.
Jangan dikituin. Kalau kamu masih ahlan begitu, masya Allah, udah lama di semua, bangga dia. Oh seneng saya, dihargai gitu loh. Jangan, lu mau ngintip apa di sini? Lu mau lihat sendal di sini ya? Udah baru masuk, yang ada kabur lagi, akhirnya nggak ada orang. Ini nggak boleh kita begitu, nggak boleh. Jadi orang-orang yang memang ketika kita itu tertimpa maksiat, tertimpa kita itu khilaf, lupa berbuat salah, ya akui kita salah, kemudian kembali pada rahmatnya Allah, minta ampunan Allah, kembali ibadah. Jangan udah salah menjauh dari, wah ini keliru. Kalau kamu punya anak kamu nakal, berbuat salah, terus kamu ancam, marahin, kabur, tambah marah kamu. Awas kalau pulang kamu. Tapi begitu dia salah, kamu marahin, nubruk, kamu minta maaf. Oh ya, nggak apa-apa dah. Jangan diulang ya, iya Pak. Begitu. Besok kamu masih lagi, minta maaf Pak. Ya, jangan diulang ya. Begitu terus, begitu memang. Tapi kalau kamu kok kabur, oh malah dimarahin. Awas pulang kamu. Gitu loh. Jadi jangan ketika berbuat salah malah menjauh dari Allah, jangan, malah mendekat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Maka ini jalan keluarnya bahwa kita mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah yang pertama, kita diingatkan sebagai seseorang yang ingin mendapatkan hati yang baik, mendapatkan hati yang bisa bersih. Yang pertama harus kita buang dulu dari hati kita bahwa amal perbuatan kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu buang dulu. Hingga nanti betul-betul yang kita andalkan adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali radhiyallahu anhu seorang istimewa, luar biasa. Sebelum Imam Ghazali ada lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar? Khalifahnya Rasulullah. Macan padang pasir, julukannya aja serem begitu. Kata Rasulullah, kalau kamu Umar lewat di satu jalan, setan lewat juga, setan kabur Umar. Cari jalan lain. Yang penting nggak ketemu sama Umar. Betapa hebatnya Sayyidina. Begitu meninggal dunia, sahabat-sahabatnya ngimpi ketemu dia. Ditanya, Umar, gimana kamu di sana? Oh indah, semuanya serba istimewa. Saya diberikan karunia Allah yang macam-macam. Lalu ditanya, amal apa yang bawa kamu seindah itu, Umar? Saya pengen tiru nanti. Kamu bisa dapat kemuliaan. Saya mau tiru amal yang kamu kerjakan hingga dapat kemuliaan di sisi Allah. Dari nomor apa? Gak ada yang dihitung. Amal saya nggak dihitung semua. Saya perang ke sana, perang ke sana. Yang dihitung apa? Saya pernah suatu hari jalan-jalan melihat anak-anak lagi main burung emprit. Tahu burung emprit nggak? Di sini burung apa namanya? Burung sawah itu yang coklat itu. Itu diikat kakinya, diterbangin, tarik. Terbang, tarik. Saya lihat itu, kemudian saya dekati anak-anak itu, saya kasih duit, nak, burungnya saya beli ya. Diterbangin. Udah jangan main burung lagi ya, udah bubar anak-anak. Itu pahala situ saya masuk surga. Gara-gara nerbangin burung. Coba ente. Bisa mikir ente? Jadi saya sekarang mau cari empret aja lah gitu. Ya nggak bisa juga. Jadi Allah mempunyai nilai, menilai hamba itu nggak bisa kamu ukur mana amal saya yang akan dinilai oleh Allah. Yang penting amal saya sudah, amal yang banyak. Tapi jangan diandalkan, ngandalin rahmatnya Allah. Imam Ghazali yang alimnya begitu, kitabnya ratusan, ketika meninggal diimpikan sahabat, ditanya gimana keadaan kamu Imam Ghazali? Oh saya indah. Amal apa yang bisa bawa kamu ke situ? Kata dia, ya kitab-kitab saya, ibadah saya, zikir saya nggak dihitung sama Allah. Yang dihitung apa? Ketika saya pernah satu hari mau nulis kitab, saya mau ngecelupin tinta saya,
di tinta saya ada laler lagi nemplok. Saya diemin sampai lalernya terbang, baru saya nulis. Itu pahalanya itu masuk surga saya. Pahala membiarkan. Terus kamu sekarang mulai besok laler nemplek biarin, jangan diapa-apain, masuk surga. Ini karunia Allah begitu. Jadi Allah bisa memberikan karunia yang kecil, diberi karunia surga yang istimewa. Lah, surga yang istimewa itu bukan karena balasan amal kita, bukan, tapi itu hadiah dari Allah. Kalau kamu jaga malam umpamanya, tolong rumah saya kamu jaga, saya mau keluar kota. Begitu saya keluar kota 2 hari, pulang, rumah saya aman. Enggak ada barang hilang, tentrem apa. Terus yang punya rumah mau begini, ini buat kamu, upahnya jaga 2 hari, sama motornya sekalian bawa buat kamu. Itu motor upah bukan? Begitu, jaga malam, masa ada upah motor, bagaimana besar banget. Motor itu hadiah lah, surga itu hadiah, begitu loh. Bukan upah, bukan. Gede banget upahnya surga, bagaimana sih? Jadi jangan bayangin amal yang kecil itu bisa untuk bayar surga, nggak bisa. Kalau Allah mau ngasih hadiah, hadiahnya bisa apa saja, begitu loh. Kadang-kadang jaga rumah, kawin sama anak tuan rumah ya boleh. Boleh nggak? Ini kayaknya anak rajin, anak sregep. Udah besok kamu kawin sama anak saya ya. Ya Pak, ini jaga rumah, kawin sama. Oh ini upahnya, wah orang jaga rumah semua, bisa upahnya kawin kan berat. Bukan upah itu namanya hadiah. Jadi surga yang indah itu semuanya adalah hadiah dari Allah bagi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang di dalam amal-amal kita dihitung sebagai hambanya Allah hingga bisa mendapat hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan menjadi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini hikmah yang pertama. Insyaallah ke depan kita akan sambung lagi hikmah yang kedua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.